Halo, ketemu lagi di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan lanjut membahas tentang rumus-rumus trigonometri. Ya, yaitu yang kita bahas adalah bagaimana cara membuktikan soal-soal yang berhubungan dengan trigonometri. Nah, jadi di sini kakak sudah memiliki dua soal yang akan kita bahas di video kali ini. Langsung saja kita bahas dari soal yang nomor 1. Nah, di sini soalnya jika A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat, buktikan sin 2A tambah sin 2B tambah sin 2C sama dengan 4 sin A dikali sin B kali sin C. Nah, untuk membuktikan kita hanya perlu memilih salah satu ruas ya. Jadi di sini kan ruas kiri, ini ruas kanan dari sama dengan. Nah, kita pilih salah satu ya. Boleh yang kiri kita buktikan sehingga menjadi yang kanan, atau yang kanan kita buktikan sehingga menjadi yang kiri. Nah, tapi kakak sarankan apabila kalian ingin membuktikan, pilih saja yang penulisannya itu lebih panjang. Gitu ya. Misalnya di sini biasanya dituliskan dengan tanda penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, dalam kasus ini kakak maunya menggunakan sisi yang sebelah kiri. Nah, jadi nanti dari kiri ini kita buktikan menjadi yang sebelah kanan, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mau yang mana bebas ya. Nah, ini sesuai dengan selera kita saja. Nah, tapi kakak ingatkan lagi, kita pilih yang biasanya menggunakan tanda tambah ataupun tanda kurang, kemudian baru nanti kita ubah menjadi ke dalam bentuk perkalian supaya lebih mudah ya. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini ya, adapun rumus-rumus yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah rumus jumlah dan selisih fungsi. Nah, rumusnya ada beberapa, cuma di sini kakak tuliskan yang penting atau digunakan dalam soal ini. Kemudian selain itu kita juga perlu mengingat rumus sudut rangkap, gitu. Nah, karena di sini tadi kita ingin membuktikan dari kiri ke kanan, maka kita langsung tulis saja sin 2A gitu ya. Kita tulis sin 2A ditambah sin 2B. Oke, mohon maaf. Sin 2B ditambah sin 2C. Nah, jadi ini akan kita ubah menjadi 4 sin A dikali sin B kali sin C. Nah, tentunya untuk mengubah itu tidak sembarangan ya. Kita harus melihat rumus-rumus yang berlaku. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ada sin 2A tambah sin 2B. Nah, ini bisa kita operasikan terlebih dahulu ya. Jadi bisa kita jabarkan menggunakan rumus jumlah dan selisih fungsi. Nah, jadi untuk rumus jumlah dan selisih fungsi salah satunya seperti berikut ya. Misalnya sin A tambah sin B, maka rumusnya sama dengan 2 sin setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B. Ya, jadi ini kita tinggal salin 2 sin setengah gitu kan ya. Nah, ini kan A tambah B. Kenapa A tambah B? Karena di sini nilainya sin A ditambah sin B. Nah, karena di sini 2A dan 2B, artinya yang kita tambahkan adalah 2A dan 2B. Gitu. Kita lanjut lagi. Cos setengah. Nah, lanjut 2A kurang 2B. Kemudian ditambah sin 2C ya. Jadi untuk sin 2C nya belum kita ubah ya. Jadi kita fokus kepada sin 2A dan ditambah sin 2B yang sudah kita jabarkan menggunakan rumus jumlah dan selisih fungsi. Oke, selanjutnya di sini ada yang bisa kita operasikan ya. Jadi setengah ini bisa kita kalikan dengan 2A tambah 2B sehingga nanti jadinya 2 sin ya, setengah kali 2A kan A ya, gitu ya. Setengah dikali 2B itu B. Nah, jadi 2 sin A tambah B, lanjut cos setengah kali 2A itu A. Kemudian setengah kali negatif 2B itu negatif B ya. Baru ditambah sin 2C. Seperti itu. Oke, nah di sini masih ada tanda penjumlahan seperti ini ya. Nah, masih ada tanda penjumlahan. Nah, kita maunya sin 2C ini kita rubah saja ya supaya bentuknya mirip seperti ini. Gitu. Nah, cara mengubahnya kita bisa menggunakan rumus sudut rangkap. Gitu ya. Nah, tapi di sini kan kita tidak tahu
ya rumus dari sin 2C itu nanti apa gitu ya. Nah, atau kita tidak tahu bagaimana cara mengubahnya dari C ini jadi AB. Jadi jangan sampai C ini tetap jadi C ya. Jadi kita ubah jadi A dan B gitu. Nah, caranya kita lihat tadi di soal itu ada ini ya, ada A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Nah, ini kakak tulis di samping ya. Jadi kita tulis. Nah, jadi tadi A tambah B tambah C itu sama dengan 180 derajat ya di soal tadi. Nah, selanjutnya kita inginnya mengubah C ini ke dalam bentuk A dan B gitu. Maka nanti kita ubah saja C sama dengan 180 dikurang A tambah B ya. Jadi kalau misalnya nanti di sini sin 2B ya kalian sesuaikan saja ya. Jadi B sama dengan sekian. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan adanya 2C. Ya, sedangkan di sini hanya C, maka kita kalikan dengan 2. Ya, jadi ruas kiri dan kanan kita kalikan dengan 2 sehingga hasilnya 2C. Kemudian 360 kali 2 180 kali 2 itu 360. Kemudian 2 dikali A tambah B jadinya 2 kali A tambah B. Oke. Nah, lanjut lagi, di sini ternyata masih ada sin. Artinya ruas kiri dan kanan kita tambahkan sin sehingga nanti jadinya sin 2C sama dengan sin dalam kurung 360 dikurang 2 kali A tambah B. Ya, jadi nanti menyesuaikan ya. Kalau misalnya nanti cos ya tinggal kalian ganti dengan cos ya. Karena di sini kasusnya sin, kita ganti atau kita kalikan ruas kiri dan kanan itu dengan sin. Nah, kalau seperti ini ya, ini masih belum sama ya bentuknya menjadi ini, masih belum sama. Nah, coba kita perhatikan. Di sini kan ada sin 360 dikurang 2 kali A tambah B. Nah, ini bisa kita ubah ya. Gitu. Nah, kita bisa ubah. Nah, yang perlu kalian ingat ada rumus lain ya. Jadi di dalam perbandingan trigonometri itu kalau misalnya sin 360 dikurang alfa ya, itu nanti hasilnya sama dengan negatif sin alfa. Oke. Jadi ini rumus yang akan kita gunakan. Nah, sehingga sin 360 kurang 2 kali A tambah B ini nanti jadinya negatif sin gitu ya 2 kali A tambah B. Oke. Ya, kemudian ini masih belum juga berubah. Nah, ini kita gunakan rumus sudut rangkap yang ini. Itu kan ya. Nah, ini ada sin 2A nya. Kalau ini sin 2 kali A tambah B. Jadi mirip ya. Mirip. Jadi kita bisa gunakan rumus sudut rangkap. Negatifnya kita tulis, kemudian kita ubah jadinya 2 sin ya A tambah B gitu kan, cos. Nah, kita geser dulu, cos ini ya A tambah B. Nah, seperti itu ya. Jadi sin 2C nya berubah jadi negatif 2 sin A tambah B dikali cos A tambah B. Oke, kalau sudah berubah seperti ini ya, mirip dengan tulisan yang kakak berilis warna biru, maka tinggal kita salin ya. Jadi 2 sin A tambah B cos A kurang B. Nah, sin 2C nya itu kita rubah, jadinya nanti negatif 2 sin. Oke, negatif ketemu positif negatif ya, jadi kita langsung tulis negatif 2 sin A tambah B cos A tambah B. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini ada yang sama ya. Nah, ada yang sama yaitu 2 sin A tambah B. Nah, artinya 2 sin A tambah B ini merupakan faktor. Jadi kita tinggal faktorkan 2 sin A tambah B ini ya. Jadi 2 sin
A tambah B, kemudian dalam kurung yang bukan faktor kan cos A kurang B ya, taruh di dalam. Jadi cos A kurang B, kemudian dikurang cos A tambah B. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita salin lagi yang 2 sin A tambah B nya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan cos A kurang B dikurang cos A tambah B ini, dia merupakan rumus dari jumlah dan selisih fungsi ya, yaitu bagian ini. Nah, sehingga kita bisa jabarkan. Nah, menggunakan rumus ini ya, kita langsung jabarkan saja di bawah, sehingga nanti hasilnya itu adalah negatif 2 ya, sesuaikan dengan rumus yang ada di atas tadi. Jadi negatif 2 sin gitu ya, setengah, kemudian A kurang B ditambah A tambah B. Jadi ini ya, A kurang B ditambah A tambah B sesuai dengan rumus, kemudian lanjut sin setengah baru kita kurang. Jadi A kurang B gitu kita kurang dengan A tambah B ya, tutup kurung. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita lanjut lagi 2 sin A tambah B. Nah, ini negatif 2 nya tetap. Kemudian ini langsung saja ya kita lihat. Nah, di sini ada negatif B dengan B, ini kan habis ya, negatif B tambah B kan 0. Nah, sisanya nanti A tambah A 2A. 2A kali setengah itu A ya, jadi sin A nanti. Nah, lanjut lagi nih, A dikurang A habis ya. Kemudian negatif A dikurang B itu negatif 2B. Negatif 2B dikali setengah itu negatif B. Jadi nanti tulis sin negatif B. Oke. Ya, nah kemudian ini bisa kita tulis lagi 2 sin A tambah B. Kemudian ini negatif ketemu negatif positif ya. Jadi nanti sisa yang di dalam itu sin A dikali sin B gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ini masih belum sesuai dengan pembuktian ya, atau ruas yang di sebelah kanan. Nah, di ruas sebelah kanan itu ada C. Nah, sedangkan di yang kita selesaikan ini belum ada C. Nah, maka harus ada yang berubah jadi C. Apa yang harus berubah jadi C? Nah, jadi A tambah B ini bisa kita ubah menjadi C. Bagaimana caranya? Nah, caranya tadi di soal diketahui kan, kalau A tambah B tambah C itu 180 derajat. Artinya A tambah B itu sama dengan 180 derajat dikurang C. Nah, seperti itu. Artinya 2 sin A tambah B nya bisa kita ubah jadi 180 kurang C. Nah, kali sin A kali sin B gitu ya. Nah, kemudian sin 180 kurang C ini bisa kita rubah lagi ya. Nah, sama seperti ini tadi nih. Nah, cuma rumusnya beda ya. Nah, rumusnya itu untuk ini sin 180 dikurang alfa itu nanti hasilnya adalah sin alfa. Nah, jadi kita di sini ubah saja langsung bentuknya jadi 2 sin C. Gitu ya. Nah, kemudian lanjut sin A kali sin B. Nah, seperti itu. Oke, oh ya, mohon maaf di sini ada yang ketinggalan ya, negatif 2-nya tadi tertinggal ya. Jadi kita tulis saja nih. Nah, jadi tadi kan negatif kali negatif positif ya, 2-nya yang tertinggal. Jadi bisa kita kalikan langsung saja ya, 2 kali 2 tuh 4. Nah, jadi 4 yang di depannya. Oke, nah tinggal kita sesuaikan dengan tujuan kita, yaitu 4 sin A kali sin B kali sin C. Jadi tinggal kita urutkan saja ya. Jadi 4 sin A sin B kemudian sin C. Nah, artinya sin 2A
ditambah sin 2B ditambah sin 2C itu terbukti sama dengan 4 sin A kali sin B kali sin C. Nah, seperti itulah cara membuktikan soal nomor 1 ya. Jadi ini sudah terbukti. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini adalah sebagai berikut. Buktikan 4 sin 2x kali cos 2x kali cos x sama dengan sin 5x tambah sin 3x. Nah, adapun rumus yang akan kita gunakan ya kurang lebih sama seperti yang di atas tadi ya, sama seperti nomor 1, yaitu rumus jumlah selisih fungsi dan rumus sudut rangkap. Oke, nah pertama kita untuk membuktikannya ya, ini kita ini aja ya, tinggal pilih ruas mana yang ingin kita gunakan. Oh ya, mohon maaf, di sini harusnya ada tanda sama dengan ya. Nah, kakak sarankan gunakan yang ada tanda tambah ataupun tanda kurangnya. Jadi kita akan membuktikan dari kanan ke kiri gitu ya. Itu jauh lebih mudah daripada kita mengubah dari yang perkalian jadi penjumlahan gitu. Nah, jadi karena di sini kita menggunakan yang sebelah kanan, maka kita tulis saja langsung sin 5x itu ditambah sin 3x ya. Akan kita rubah menjadi 4 sin 2x dikali cos 2x dikali cos x. Nah, untuk sin 5x tambah sin 3x kita bisa gunakan rumus yang ini ya. Nah, sehingga nanti rumusnya adalah 2 sin setengah ya kan, ditambah ya, jadi 5x tambah 3x. Langsung saja kita tulis itu 8x nantinya, atau ditulis dulu ya supaya kelihatan. Jadi 5x tambah 3x kemudian cos setengah, tinggal kita kurang 5x kurang 3x. Nah, seperti itu. Lanjut 2 sin. Nah, 5x tambah 3x kan 8x, 8x bagi 2 itu 4x. Lanjut lagi, cos 5x kurang 3x itu 2x, 2x kali setengah itu x. Nah, ternyata ini belum sama ya. Nah, belum sama. Jadi di sini sin 4x itu harus kita ubah. Kalau cos x kan sudah sama ya. Nah, jadi sin 4x nya yang harus kita ubah. Nah, untuk sin 4x kita bisa rubah menggunakan rumus ini ya. Kita bisa gunakan rumus sin 2a sama dengan 2 sin a kali cos a. Nah, arti sin 4x itu kan pasti dia sin 2 kali 2x. Nah, maka bisa kita rubah jadi 2 sin 2x kali cos x. Seperti itu ya. Nah, sehingga nanti sin 4x itu kita ubah saja langsung jadi 2 sin 2x kali cos x kali ini. Oh ya, mohon maaf nih ketinggalan 2-nya ya. Nah, ini harusnya ada 2x nya juga. Kita hapus dulu. Ini 2x baru dikalikan dengan cos x. Nah, 2 kali 2 4 gitu kan ya. Kemudian tulis sin 2x, kemudian tulis cos 2x, kemudian kali cos x. Nah, dari sini bisa kita lihat ya bahwa ini sin 5x tambah sin 3x itu terbukti sama dengan 4 sin 2x dikali cos 2x dikali cos x. Nah, begitulah cara menyelesaikan atau membuktikan soal yang nomor 2 ya. Nah, jadi untuk soal-soal seperti ini ya, untuk pembuktian yang perlu kalian perhatikan adalah rumus-rumus yang digunakan. Jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan rumus ya. Jadi harus kita sesuaikan rumusnya. Nah, minimal kalian harus punya catatan untuk bisa membuktikan rumus-rumus seperti ini gitu. Dan kakak sarankan kalau misalnya kita ingin membuktikan ya dari yang ada tanda tambah atau kurang ke perkalian atau pembagian. Nah, itu lebih mudah ya daripada dari perkalian atau pembagian diubah menjadi penjumlahan dan pengurangan. Nah, itu mungkin akan lebih sulit. Oke, seperti itu. Nah, silakan diulang atau ditonton videonya. Kalau misalnya masih ada yang kurang dipahami ya bisa diulang-ulang.
Nah, kalian bisa juga bertanya di kolom komentar ya, atau request soal atau materi seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi di video yang lain.